Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Baik, di sini kita ketemu lagi. Minggu lalu yang dulu kita pernah sampai di asis black ya. Sekarang kita masuk di perpindahan kalor. Sebelum itu saya cek dulu kehadiran. Ada berapa orang yang ada? Banyak. Ya? Ada semua, tidak ada semua. Baik, nanti baru saya ambil ini kita absennya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Ya, kita ambil sikap berdoa. Kita berdiri. Baik, silakan. Terima kasih sudah membawa kita. Dulu kita sudah sampai di asas black, di mana kami sudah mengenal tentang bagaimana itu kalor, bagaimana itu asas black perpindahan. Sekarang kita masuk di perpindahan kalor. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memanaskan sebatang besi seperti gambar? Panas rasa? Panas ya. Gambar ini yang pertama kamu lihat gambar apa? Ungu ya. Halo? Gambar yang kedua? Kopi panas ya lagi menggunakan kopi. Kalau api ungu itu akan kamu akan merasakan panas. Kalau kopi itu kalau kamu makan seduh atau gelasnya, kamu akan merasakan panas. Dalam pertanyaan ini, ceritakan pengalaman kamu setelah mengamati gambar di atas. Itu tentunya kamu yang sebelahnya kamu akan merasa hangat, yang gambar sebelahnya panas, rasa panas. Itu merupakan karena ada perpindahan dari kalor. Baik, nah di sini kita akan melihat tentang perpindahan kalor secara konstruksi. Perpindahan kalor ada 3: konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau seperti gambar itu yang pramuka berarti dia secara radiasi. Itu nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Tetapi yang sekarang kita bahas tentang perpindahan secara konduksi. Pastikan dalam memuang air hangat ke dalam gelas, pastikan airnya itu kering, jangan basah ataupun dingin. Karena ternyata setelah dipendam selama 2 sampai 3 menit, ya, ternyata karena sensor yang program ini akan tetap hangat. Konduksi, energi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Jadi hanya energi panasnya saja. Sedangkan zat penghangatnya itu tidak berpindah. Kalor akan berpindah dari benda dengan suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah.
sudah kamu amati tayangan tadi ya? Kira-kira ada hal apa yang ingin kamu tanyakan? Ada hal apa? Boleh nanti kita ada, kamu langsung percaya. Belum pernah kan? Nama belum oke. Perhatikan lagi tayangan untuk dan bahan yang digunakan. 1. Mentega. 2. Kemudian kita lihat supaya kamu bisa mengerjakannya. 3. Sendok logam. 4. Sendok plastik. 5. 2 gelas air panas. Dan untuk kalian silakan dituliskan dalam kertas yang pertama hasil percobaan. Berdasarkan percobaan tersebut, itu nanti pertanyaan ada di LKPD. Ya. Jawabannya itu di bawah ada pilih jawabannya. Ada tidak berubah, ada jatuh, ada ini. Ya. Isolator konduktor artinya penghantar panas yang baik. Isolator itu artinya yang tidak bisa menghantar panas. Oke, berdiri dulu. Berdiri dulu kita ekspresi. Berdiri. Karena kamu lihat saya ya. Gerakan kanan begini ya. Gerakan kanan begini. Terus begini ya. Setelah itu saya hitung. Pada poin yang kelima kamu teriak yang sekuat-kuatnya. Ya. Terserah mau teriak, mau bilang koreko, mau kekiko, ya. Boleh ya? Oke, baik. Satu detik, kita siap. Kanan begini. Ya, sudah? Ada hitungan yang kelima ya? Siap. Baik. 1. Lompat ya. Hitung kelima, lompat dan teriak. 2. 3. 4. 5. Sudah. Oke, satu kali lagi kita nyanyi. Nyanyi apa? Waktu bebelan ya? Atau di sini senang, di sana senang ya? Oke. Berdiri dulu. Oke, baik. Nona, sampai doanya sampai tutup tangannya. Ya, di sini senang 3. Di sini senang, di sana senang. Tepuk tangan untuk kita semua.
maju lakukan. Siapa? Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Baik, saya akan melaporkan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, bagaimanakah perbedaan keadaan mentega pada seni logam sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam gelas air panas? Jawabannya, sebelum dimasukkan ke dalam gelas air panas, keadaan mentega masih tetap padat atau utuh. Sedangkan setelah sendok logam dimasukkan ke dalam gelas air panas, keadaan mentega tersebut akan mencair dan kedelainya akan jatuh. Yang kedua, apakah dibutuhkan perantara dalam mengalirkan kalor dari sumber menuju mentega? Iya, yaitu sendok sebagai perantara. Yang ketiga, apa yang terjadi pada kedelai yang ada pada sendok logam? Kedelainya jatuh pada saat menteganya mencair. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi karena panas berpindah dari benda bersuhu tinggi atau air panas ke benda bersuhu rendah ke sendok logam sehingga menteganya mencair dan kedelainya jatuh. Yang keempat, hal ini berarti sendok dari logam sebagai penghantar panas yang baik atau konduktor. Apa yang terjadi pada kedelai yang ada pada sendok plastik? Kedelai yang ada pada sendok plastik tidak ada perubahan atau tetap sama seperti yang jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena sendok plastik tidak dapat menghantar panas dengan baik. Yang keenam, hal ini berarti sendok plastik tidak sebagai penghantar panas yang baik. Yang ketujuh, jelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, peristiwa penghantar panas dapat terjadi jika benda yang menjadi perantara dapat menghantar panas dengan baik, sehingga penghantar panas bisa terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Berdasarkan yang kalian baca, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju pindahan kalor? Faktor-faktornya yaitu perubahan suhu air, panjang penghantar, luas penambang benda, dan konduktivitas tembak. Berdasarkan yang kalian baca, tuliskan persamaan laju perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor yaitu H sama dengan Q per E sama dengan K kali delta T per E. Sekian, terima kasih. Kelompok kami. Selamat siang untuk kita semua. Saya akan membacakan hasil kerja kami mewakili kelompok. Pertanyaan pertama, bagaimanakah perbedaan keadaan mentega pada sendok logam sebelum dan sesudah dipanaskan ke dalam gelas air panas? Sebelum mentega yang ada pada sendok logam masih bersifat padat dan lembut. Setelah dipanaskan dengan panas, mentega akan mencair dan kedelai akan jatuh. Pertanyaan kedua, apakah dibutuhkan perantara dalam mengalirkan kalor dari sendok menuju mentega? Jawabannya, membutuhkan perantara karena sendok sebagai perantara. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada kedelai yang ada pada sendok logam? Jawabannya, kacang kedelai jatuh dan atas sendok. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena sendok yang berisi mentega dan kedelai sudah dipanaskan, mentega akan mencair dan kedelai akan jatuh. Pertanyaan nomor
hal ini berarti dari logam menghantarkan panas yang baik atau kotor. Pertanyaan kelima, apa yang terjadi pada kedelai yang ada pada sendok api? Jawabannya tidak mengalami perubahan dan tetap menyegar pada mentega. Menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya karena sendok plastik tidak bisa memancarkan panas yang baik atau konveksi. Pertanyaan nomor 6, hal ini berarti sendok dari plastik. Jawabannya tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Jelas. Pertanyaan ke-7, jelaskan kesimpulan. Kalau pindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah melalui perantaran. Pertanyaan apa? Berdasarkan literatur yang kalian baca, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju perpindahan kalori? Nomor ini kita langsung lihat saja jawabannya seperti teman kita berdua yang jelaskan tadi, seperti di papan A dengan kemudian lanjut kalau A I per T dengan K kali K kali delta T per L. Pertanyaan nomor terakhir, berdasarkan literatur yang kalian baca, tuliskan persamaan laju perpindahan kalori. Di sini jawabannya K konduksi sifat termal, A luas pengembangan bahan, delta T perubahan suhu, L panjang menghadap. Itu saja. Baik, tepuk tangan. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok yang ini. Ayo. Ada pertanyaan? Oh, boleh ya. Jadi menurut kelompok kami, berdasarkan literatur yang kalian baca, tuliskan persamaan laju bilangan salah. Persamaannya itu H sama dengan V per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Dia hanya berbeda tempat ya? Iya. Baik. Oke, kita tepuk tangan. Baik, nah, terima kasih. Kamu sudah melaporkan semua hasil itu ya. Kurang lebih seperti itu ya, sama ya dari semua kamu berempat kelompok tadi, semuanya sama seperti itu ya. Di mana yang namanya logam itu merupakan penghantar panas yang baik. Sementara yang plastik itu adalah bukan penghantar panas yang baik, atau dengan kata lain adalah isolasi. Bisa ya? Kita juga ketahui bahwa kalori itu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalau secara konduksi berarti dia memerlukan perantar seperti sendok tadi. Dari air panas dia sampai ke sama dengan PSM-nya. P1 sama dengan A2 kali A2 kali Dia bilang antara luas dan panjang itu adalah sama ya. Perhatikan di soal, bahkan logam yang sama. Artinya ketebalannya sama, luasnya sama atau panjangnya juga sama. Karena sama maka ini kita bisa hilangkannya. Ya toh? Kalau dia sama toh? Sehingga sisanya K1 kali P1 sama dengan K2 sama dengan K2 ya dong? ya. Delta T2 berarti K1 kali delta T2 berarti T yang panas kurang T yang ini. Artinya di sini ada T yang mau kita cari T ini kan? Sehingga atau T campur ya? Sehingga sama dengan T1 kurang TS T sambungnya terbuatnya itu sambungan sama dengan K2 kali ayo TS ya,
kurang nol. 0. Sampai di sini mau? Pahamnya? Ya, oke. Sudah? Oke, sudah. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu teman-teman dulu. Masuk om. Diketahui T1 sama dengan 210, T2 sama dengan 30, K1 sama dengan 2K, K2-nya sama dengan K. Ditanya A1 sama dengan A2 dan L1 sama dengan L2. Ditanya TS. Jawab. Kita masukkan rumus H1 sama dengan H2, berarti H1 kali H1 kali delta T1 per L1 sama dengan H2 kali A2 kali delta T2 per L2. Karena A1 sama dengan A2 dan L1 sama dengan L2, maka A dan L-nya dihapus menjadi A1 kali delta T1 sama dengan A2 kali delta T2. Jadi K1 sama dengan A1 kali delta T1 sama dengan T1 kurang TS sama dengan K2 kali delta T2 sama dengan TS kurang T2. K1-nya 2K kali T1-nya 210 kurang TS sama dengan K2-nya K kali TS kurang 30. 2K kali sama dihapus, bisa 2 kali 210 420 kurang 2 kali TS 2 TS sama dengan TS kurang 30. Kita satukan 420 tambah 30 sama dengan TS tambah 2 TS. Nah, ini 420 tambah 30 sama dengan 450 sama dengan TS ini kita hitung saja 1 TS tambah 2 TS menjadi 3 TS. Kita balikan 3 TS sama dengan 450, TS sama dengan 450 per 3, jadi TS-nya sama dengan 150. Oke, terima kasih. Yang ditanya adalah berarti di sini ya yang ditanya, yang kita mau dicari di sini ya. Sehingga ini sampai kita kembali H1 sampai H2 ya. Sehingga H2 di sini kita tinggal lihat terpasti mau ini sama dengan H1 tambah H. Lihat lagi ya. H2 sama dengan H3. Kenapa kita H1 tambah H2 sama H3? Karena yang kita cari adalah di sini. Sekarang, kalau kita cari di TX, maka di sini menjadi H1 sama dengan H2 tambah H3. Kalau kita cari di sini di TX, tapi kita cari di TY, maka ini sama dengan ini tambah. Bisa paham? Bisa. Jadi ya, sama dengan ayo, K1 H1 kali delta T1 per L1 sama dengan
Kedua. 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 Delta T2 itu tidak ada ya? Ya. Kita langsung TY ya. Ya kan? Langsung TY per R2 tambah K3 A3 delta T3 per R3. Sudah? Maka di sini sama berapa maka? A1 kali A1 kali delta T1 per R1 sama dengan K2 tambah K3 ya? Ya. Ayo. Ayo. Kamu kerjain dulu. Ya, kali. Kumpul dengan itu hasil. Untuk PR-nya, halo, dengar dulu. PR-nya itu nomor 1 dengan nomor 4. Ya, nomor 1 dengan nomor 4. Terima kasih untuk partisipasi kita hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, sahabat ini besok kumpul ya. Ini refleksi ya. Jangan lupa ini ada angka juga. Biasanya harus kamu di sini. Besok juga kumpul ya. Besok kumpul ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan apa? Sudah kembali mana? Ayo semuanya ambil sikap. Berdoa. Semuanya berdiri. Semoga kami semua dapat melaksanakan dan berjalan hari ini dengan baik. Kita doakan semua dalam perjalanan pulang. Semoga kami semua tiba di makan masing-masing dengan baik. Mengikutkan kami kini dan sekarang kami rasa. Amin.